Telah muncul kepayahan dengan semua usahanya untuk melacak para Dark Elf itu. Akhirnya muncul pun mendapatkan beberapa titik yang dimana akan dilakukan pemanggilan oleh para Dark Elf itu. Ada sekitar 10 tempat mencurigakan karena mencuri jumlah mana di semua area itu mirip. Aku tidak bisa mengetahui di mana pusat dari lingkaran sihir itu, kata Mincul dalam hati. Namun dia pun langsung meng-Sherlockkan beberapa titik tersebut kepada si Elf. Oh, langsung dibalas, kata Mincul. Sepertinya kedubes menunggu pesan dariku dengan putus asa. Sepertinya mereka sangat ingin menemukan para Dark Elf itu. Baiklah, akan kuserahkan para Dark Elf itu. Bicara omong kosong pada kalian. Hahaha, kata Mincul. Sebenarnya aku ingin menghajar mencabik-cabik mereka sendiri, tapi aku terlalu memaksakan diri saat melakukan sintonasi. Kekuatanku cuma tersisa 20% sekarang, kata Mincul. Akhirnya, dia pun saat membayangkan sintonasi terlihat seperti bola matahari berada tepat di depannya. Aku harus memulihkan kekuatanku dulu. Tidak ada yang lebih baik daripada mensirkulasikan energi untuk memenangkan kepala yang terlalu berat. Akan kugunakan Ancient Celestial Art untuk melelehkan kekuatan Sword Stone. Ada dua energi yang terpisah dari World Stone. Itu adalah satu cahaya dan yang satu adalah kegelapan. Terlihat energi kegelapan begitu sangat gelap. Chaos Power telah meningkat sebanyak 0,1, penguasaan Ancient Celestial Art meningkat 0,1, penguasaan Ancient Art meningkat 0,1 lagi. Lalu begitulah terus meningkat, penguasaan Ancient Celestial Art telah meningkat terus menerus, walaupun hanya 0,1 demi 0,1, tapi Mincul terus mengumpulkan kekuatannya. Aku merasa jauh lebih baik sekarang, kata Mincul. Kali ini apalagi dia merasakan sesuatu yang gelap tercium oleh hidungnya dan aromanya sangat menyengat. Kenapa aku merasakan chaos energi dari tempat lain, kata Mincul. Apa aku melewatkannya karena terlalu memfokuskan diri mendeteksi dark mana ya? Sensasi ini aku pernah merasakannya. Energi ini, kata Mincul. Terlihat sebuah gate atau gerbang yang terbuka begitu saja. Ini adalah gate break dari lingkungan kosong-kosong, kata Mincul sambil kaget dengan penuh harapan. Energinya sama dengan black gate yang menyebabkan gate break waktu itu. Kobold di dalamnya juga. Apakah hal ini juga akan ada kobold di dalamnya, kata Mincul. Sambil berpikir, dia berpikir juga, apa ini benar-benar cuma kebetulan aku yang mendeteksi chaos energi di saat ritual Dark Elf sedang berlangsung, tapi tidak ada bukti kalau semua ini adalah berhubungan. Apa harus kuperiksa saja sendiri, kata Mincul. Ya, terserahlah, tidak masalah. Aku tidak boleh melewatkan chaos energi yang dipancarkan oleh para Black Magician itu. Lalu Mincul pun yang memutuskan untuk pergi mencari sumber dari Dark Energy itu. Dia pun melompat dari gedung ke gedung seperti ninja. Gate itu milikku, tidak akan kubiarkan orang lain mendapatkannya, kata Mincul. Hurrah! Sementara itu di dalam hutan, terlihat beberapa orang sedang melakukan ritual dengan orang di tengahnya sebagai pusat ritual. Di tengah perjalanan, Mincul bertemu dengan orang-orang yang melakukan ritual itu dan Mincul pun langsung membantai mereka tanpa basa-basi. Namun di sana Mincul melakukan kesalahan, dia tidak menyadari gate breaknya. Gate breaknya alih-alih mengeluarkan monster, gate break itu malah menghisap Mincul, dan Mincul yang tidak siap pun langsung terhisap oleh para gate break itu. Akhirnya terdengar suatu jeritan yang sangat keras. Itu adalah monster dari zaman kehancuran yang telah menghancurkan banyak dimensi. Dia adalah Mincul melihat sosok itu, sosok yang sangat besar, terpampang besar di depan Mincul. Mincul yang setelah membunuh para anak buah si Dark Elf, dia pun menyadari betapa berbahayanya kejadian itu. Namun berbalikan dengan itu, si Dark Elf ketua yang tadi berada di tengah lingkaran, dia malah senang. Oh, Fenrir, akhirnya aku membangunkanmu. Si Mincul kaget. Oh, sang pembunuh dewa, aku berhasil. Akhirnya kita bisa bertemu, kata si Dark Elf itu. Namun tanpa dia diketahui, dan peng, si Fenrir itu pun malah mengkick si Dark Elf. Akhirnya kau datang membawa kehancuran di dunia. Begitu saja, sebelum kalimatnya komplit, dia pun langsung dihempaskan oleh si Fenrir itu. Kekuatan sebesar ini cuma dengan satu kebiasaan kakinya. Fenrir memang sangat luar biasa, kata Mincul. Mincul menyadari bahwa dunia sekarang adalah bukan di bumi, tapi dia terhisap di dunia lain. Para anggota Dark Elf itu telah musnah karena kekuatan dari Fenrir.
Sementara itu yang lainnya dihancurkan oleh dan dibunuh oleh Minchul. Dia kuat, tapi ada yang aneh, kata Minchul. Ini tidak masuk akal, dia juga lemah dari dugaanku, kata Minchul. Meski lingkaran penguat gelombangnya sudah dinetralkan. Lagi pula, kalau dia memang tidak selemah ini, seharusnya mustahil dia bisa terpanggil oleh para pecundang itu. Di sana, Fenrir langsung melihat saja Minchul dengan tatapan yang sangat ganas. Sambil bergeram dia karena jaraknya di sini dan gate jauh, aku tidak punya pilihan selain bertarung. Selain itu, aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari tempat ini. Mungkin aku harus mencari gate atau gerbang yang terhubung ke duniaku. Hahaha, daripada memikir itu, lawanku adalah budak. Nalurinya sendiri yang dipenuhi kemarahan dan rasa haus darahnya itu. Tidak ada alasan bagiku untuk lari. Sang Dempion Demos ini tidak mungkin lari. Sungguh kejadian yang menarik, kata Minchul. Minchul pun bersiap-siap dan Minchul melompat ke atas karena aku adalah Champion Demon. Sambil berteriak seperti itu, Minchul mengeluarkan jurusnya. Aku adalah Champion Demon Minchul dan Dewa Perang Deimos. Akan kuberikan kau cambukan yang bagus hari ini, kata Minchul. Dia pun bersiap-siap. Dasar anjing kampung sialan, kata Minchul sambil menebas-nebaskan pedangnya ke arah Fenrir itu. Dia pun merasa terganggu oleh gerakan Minchul. Namun sepertinya itu tidak berpengaruh sama sekali pada si Fenrir. Kau punya banyak titik buta karena ukuranmu yang sangat besar, benar kan, kata Minchul. Minchul pun mencoba mengeluarkan jurusnya yang lain. Great Palm Strike. Ya, dar. Punggungnya dijedugan kepada tanah oleh si Minchul. Dia sangat keras, kata Minchul. Karena perbedaan antara kekuatan dan pertahanan kamu yang besar, seranganku tidak terlalu berpengaruh padanya, kata Minchul. Di sana, Fenrir hanya bisa marah dengan semua kegelian yang dia rasakan. Minchul di sana telah mendarat. Aku harus mencari teknik lain. Baiklah kalau begitu, Fight Tiger Splitting Blade teknik. Tebasan pedangku juga tidak cukup dalam karena bulunya sangat tebal. Lalu Minchul mencoba yang lain. Sementara itu, Fenrir yang tidak mau terus diganggu, dia mencoba beberapa kali menyerang Minchul. Dar, dia cepat. Kalau aku membiarkannya menyerang, aku akan langsung mati, kata Minchul dalam hatinya. Aku akan membiarkan serangannya lebih kecil, menghindari serangan penuh lalu memancarkan seranganku berikutnya. Sementara itu, si Fenrir yang terus marah, dia terus menggeram. Dia pun mengamuk ke sana kemari, memukul Minchul ke arah yang tidak berlawanan dan tidak arah kepastian. Anjing kampung sialan, kau pikir aku cuma akan beralih saja? Lalu Minchul pun mengeluarkan Hellfire Amaterasu. Meski sebagian besar kekuatannya tersegel, dia tetap saja monster dari zaman mitikal, kata Minchul. Bahkan Hellfire pun tidak banyak memberikan damage. Serangan semburannya. Lalu Fenrir itu pun bersiap-siap untuk menyerang Minchul. Lalu Minchul yang menyadari hal itu. Kalau kau akan melakukan serangan sebesar itu, lihat lehermu terbuka kan? Baiklah kalau begitu, dengan senang hati akan kuserang lehermu, kata Minchul. Namun si Fenrir yang tidak mau lehernya diserang, dia langsung menurunkan lehernya. Aku tahu kau akan melakukan itu, kata Minchul. Kalau saja satu tebasan tidak cukup, maka akan kulakukan beribu-ribu tebasan. Bersiaplah, yang ini pasti akan sakit loh, kata Minchul. Lalu Minchul pun menebaskan pedangnya beberapa kali. Syah. Terlihat apakah Minchul berhasil atau tidak, tapi terlihat goresan di tubuh si Fenrir. Sudah kuduga tebasan berkali-kali menembus bulunya. Hanya bulunya, layaknya tebasan air dan tetesan air terus menerus. Dia akan bisa mengerus batu. Aku cuma perlu menebasnya tanpa henti. Baiklah kalau begitu. Minchul pun merubah pedangnya menjadi sebuah dagger flash. Dia pun melemparkannya ke arah punggung si Fenrir. Dasar anjing kampung, kau tidak akan bisa menangkapku dengan kecepatan seperti itu, kata Minchul. Menggunakan dark mananya, Minchul menjadikan dagger itu sebuah tali. Lalu Minchul menarik dirinya sendiri. Imperial Lightning Destruction Fist. Minchul pun memberikan beberapa pukulan kepada si Fenrir itu. Si Fenrir yang merasa kesakitan, dia hanya bisa berteriak. Namun di sana Minchul berkata dalam hatinya, dia benar-benar kuat. Kurasa tenaga dalamku kini hanya tersisa 50%. Pertarungan di mana aku bisa mendapat luka fatal. Kalau salah saja sedikit, maka aku akan
Beginilah, ya benar, ini adalah harus yang kurasakan. Pertarungan yang sesungguhnya seperti ini, kata Minchul. Hahaha. Namun di sana terjadi sesuatu. Saking kuatnya pertarungan mereka, dunia itu tidak dapat menampung seluruh kekuatan mana mereka. Akhirnya langitnya terjadi retakan di langitnya. Apa? Minchul melihat dengan eye of truth. Langitnya runtuh. Dunia yang telah mencapai twilight, kebanyakan tubuh astralnya telah hancur sebab peperangan antar dewa terjadi dulu sekali. Karena beberapa guncangan besar baru-baru ini, dunia ini tidak bisa mempertahankan keadaannya dan mulai runtuh. Waktunya runtuh akan terjadi dalam 42 menit 37 detik. Sial, baru saja aku bersenang-senang. Sepertinya dunia ini tidak bisa menahan pertarunganku dan si Fenrir ini. Apa kami bertaruh terlalu liar ya? Ya, kalau begitu, Minchul pun membulatkan tekadnya. Dia pun mengeluarkan tangan yang sangat besar. Kekuatannya benar-benar luar biasa, kata Minchul. Apa itu? Karena guncangan yang disebabkan oleh pertarungan kami. Guncangan di mana-mana. Minchul yang merasa terganggu. Namun si Fenrir mencoba menyerang Minchul lagi. Lebih buruknya, dia masih tetap kuat seperti tidak terjadi apa-apa. Aku bahkan harus melakukan sesuatu dengannya. Dia memang sedikit terluka, tapi tidak fatal. Caos energiku akan segera habis. Di sana si Fenrir berteriak, "Au!" Dia yang tidak mau diserang oleh Minchul terus, dia akhirnya menyerang balik. Dengan kedua kaki depannya, dia mencoba menyerang Minchul. Dar, ledakan terjadi. Bajingan itu menghancurkan tanahnya, kata Minchul. Apa dia berusaha membatasi pergerakanku? Sepertinya dia tidak sepenuhnya kehilangan kendali. Dunia akan runtuh jika Anda menerima guncangan lebih lanjut. Waktu tersisa adalah 37 menit 55 detik. Semakin dia mengamuk, semakin sedikit waktu yang kami miliki. Dunia ini akan segera runtuh. Sebelumnya adalah 49 menit, tapi sekarang menjadi 37 menit. Berpikir sesuatu itu, tapi itu tidak akan menghentikanku. Aku tidak peduli tentang hal remeh seperti itu. Aku orang yang bisa bergerak bebas bahkan di dalam abis. Kau tahu, berkat cincin ini, mulai sekarang jadi akan kulakukan pertarungan mengejar waktu, kata Minchul. Anda menggunakan Rainbow Blessing. Shing, terlihat Minchul bersinar dari kejauhan. Si Fenrir hanya melihat kejadian itu. Memulihkan origin energi pengguna. Anda telah bersih dari segala macam luka dan kutukan karena efek blessing. Bahkan dewa-dewa yang menguasai banyak dimensi pun akan memiliki setidaknya satu kelemahan fatal, bukan, kata Minchul. Akhirnya dia mengeluarkan pedangnya. Bersiaplah, kata Minchul. Dasar anjing kampung, kalau kau terus mengamuk tempat ini akan hancur, tahu? Akan ku cari kelemahannya yang menyegel pergerakannya. Baiklah kalau begitu, kita mulai ronde kedua. Minchul menyerangnya lagi. Si anjing telah bersiap. Langitnya akan runtuh. Tempat ini adalah pecahan dunia yang telah hancur. Namun krang, dar. Pertarungan Minchul menyebabkan semuanya begitu rusak dan langitnya pun akhirnya runtuh. Waktu tersisa sampai hancurnya dimensi ini adalah 15 menit. Malang sekali Fenrir yang telah melahap para dewa dan menghancurkan banyak dunia ya. Kau akan mati sekarang di tanganku. Slash. Dia menebas lehernya, tapi aku tidak habis pikir dia melakukan hal yang hina dengan martabat seperti itu, kata Minchul dalam hati. Matanya yang hanya berisikan kegilaan. Dia kehilangan semua kehormatan yang pernah dia miliki. Seharusnya Fenrir adalah sosok yang mulia. Kenapa dia malah menjadi pembunuh para dewa? Tapi aku juga pernah mengalaminya. Setelah aku berusaha memanfaatkan bagian tubuhku untuk bangkit ke bumi, akhirnya aku menemui ajal sebagai pahlawan. Dimensi ini akan segera hancur, kata Minchul dalam hati. Kalau ini terus berlanjut, Fenrir ini mungkin akan menghabiskan keabadiannya sambil menatap ruang hampa dalam celah dimensi. Jadi aku akan menghilangkan penderitaanmu Fenrir, dengan kubunuh dirimu sendiri. Aku sudah berusaha menyerang semua tempat kemungkinan menjadi titik vitalnya, tapi selain lehernya aku tidak melihat adanya banyak reaksi dari tempat lain. Lehernya ya, kalau begitu jadi instingku benar yang sebelumnya. Kalau kelemahannya ada lehernya, saat dia memperhatikan lehernya terlihat sesuatu yang bersinar di lehernya. Sesuatu yang seperti batu. Apa? Ada sesuatu di dalam lukanya. Baiklah kalau begitu, mungkin akan kucoba sang satu ini. 7 Star Demonic Sword, bentuk pertama Sun Destroying Slash. Kecerak. Minchul pun berhasil menebas sesuatu yang ada di lehernya itu. Aku benar, ada sesuatu yang menempel pada lehernya. Terlihat sesuatu itu adalah seperti batu.
batu permata yang tertebas oleh pedang. Si Fenrir yang merasakan itu, dia pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dia hanya bisa berteriak, "Wah!" Dia pun akhirnya jatuh ke tanah dengan tidak sadarkan diri. Mincul yang melihat itu, reaksinya lebih kuat dari dugaanku. Apa bagian itu benar-benar kelemahannya ya, kata Mincul. Baiklah, ayo akhir ini akan kupenggal kepalanya dalam satu serangan, kata Mincul. Tidak ada yang bisa kulakukan lagi. Namun di sana tiba-tiba saja, leherku sakit sekali, kata si Fenrir itu. Mincul yang terkejut. Lah, tunggu dulu, dia mendapatkan akal sehatnya kembali. Apa yang terjadi? Siapa aku? Di mana aku? Kau ini siapa? Kata si Fenrir. Benar, aku adalah Fenrir. Ya, kau benar adalah Fenrir. Aku Fenrir Ragnarok bertarung dengan para dewa, kata si Fenrir. Apa yang kau bicarakan? Kata Mincul. Kau telah memangsa dewa-dewa itu, dewa-dewa terkuat, menghancurkan banyak dunia. Kau ini adalah binatang gila penghancur, kau tahu? Si Fenrir itu menjawab, omong kosong macam apa itu? Itu jelas-jelas bukan aku. Aku sedang berada di tengah-tengah pertempuran melawan dewa. Di mana aku sekarang? Apa aku terlihat seperti dewa? Kata Mincul. Tidak, makhluk fana sepertimu adalah seorang rendahan manusia, bukan? Dasar bangsat, kata Mincul. Dengar baik-baik, keluargamu telah membasmi para dewa, sementara adikmu Jormungand telah mendapat salah satu kursi dari 72 tahta di Pandemonium. Aneh, aku tidak mengingat hal itu, kata si Fenrir. Setidaknya kau tidak mempercayaiku ya. Ya baiklah, aku tidak peduli juga, kata Mincul. Lihatlah ini. Dia pun mengeluarkan jubah yang diberikan oleh si Jormungand atau si ular besar ya, yang dulu ada di menara. Benda ini mengandung energi Jormungand. Tidak mungkin. Seingatku Jormungand sedang bersiap-siap untuk bertarung denganku. Aku tidak mengingat hal itu dengan baik. Si Mincul pun berkata dalam hatinya, jelas sekali ada yang salah dengan ingatannya. Apa anjing ini sudah gila? Apa karena batu yang kuhancurkan barusan? Apa yang terakhir kali kau ingat? Kata Mincul. Hal yang terakhir kali kau ingat? Kepalaku berdenyut, aku pusing sekali, kata si Fenrir. Semuanya jadi kacau, aku tidak bisa meninggalkanmu jika seperti ini. Aku juga tidak tega kalau kau sudah bicara seperti itu. Daripada membiarkannya selama terombang-ambing tak tentu di celah dimensi hanya berakal dengan kesadarannya saja. Lebih baik aku mengampuninya saja, kata Mincul. Hei manusia, kata si Fenrir. Kau tidak marah karena aku mengataimu makhluk rendahan? Bukan begitu. Ayo kita bicara setelah kau melepas pedangmu. Apa maksudmu? Aku akan berubah menjadi debu jika kau mengayunkan pedangmu, kata si Fenrir. Saudaraku, kau sedang menghancurkannya padaku saat ini. Mana mungkin aku melakukan hal itu? Ayolah, kau tahu aku punya saudara sepertimu. Diam, kata Mincul. Ayolah, kata si Fenrir, aku cuma pengen hidup. Maaf, tapi kau terlalu kuat, jadi aku harus melakukannya selagi sempat. Jika kau terus berada di sini, maka dunia akan hancur. Kau adalah pembunuh para dewa, kau ingat? Ya, itu juga yang dikatakan para dewa. Karena itulah mereka mengingat dan menyiksaku saat aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata si Fenrir. Ayolah, aku tidak ingin mati. Aku bertarung karena aku cuma ingin hidup. Sambil menangis, dia memohon untuk hidupnya si Fenrir. Aku tidak bisa mempercayaimu, kata Mincul. Mana mungkin aku percaya padamu. Aku akan melayanimu sebagai masterku. Di situ pun Mincul langsung terkejut badannya karena membayangkan dia punya pelayan si Fenrir melayaniku sebagai master ya. Sambil membayangkan kekuatan Jormungand, lalu siapa ya ini, Medusa, lalu makhluk-makhluk mitos yang lainnya. Salah satu ras kuno yang bisa menandingi malaikat Elysium dengan mudah menjadi pelayanku. Kalau kau mau, aku akan membuat sumpah bawahan. Bagaimana? Bukannya kau bilang bahwa ingatanmu sedang kacau? Bagaimana caranya kau akan mengingat janji-janji itu? Para dewa terus mengulang-ulang janji itu padaku. Mereka memintaku untuk mengatakannya. Aku ingat semua yang harus kukatakan, tapi kau tidak pernah melakukannya saat itu. Ya, aku tidak mau melakukannya karena mereka menyakitiku dengan cara menusukkan pedang ke daguku. Si Mincul pun di sana hanya bisa berkata, aku bagaimana ya? Lebih baik memilih mati daripada tunduk pada orang lain hanya untuk hidup. Bukankah kau makhluk seperti itu, kata Mincul. Aku tahu pasti akan terjadi sesuatu jika kau lepaskan, tapi karena aku telah bertarung denganmu sebelumnya, aku tidak percaya makhluk sepertimu berkata akan tunduk padaku. Tapi ya baiklah, akan ku terima kau sebagai bawahanku, kata Mincul. Benarkah? Fenrir itu pun terlihat senang dengan mengebaskan ekor belakangnya beberapa kali.
Dia terlihat senang. Apakah ini anjing biasa, kata Mincul. Aku, putra Loki Fenrir, berjanji atas jiwaku bahwa aku akan melayani John Mincul sebagai masterku. Dan akhirnya si Fenrir itu pun bersinar dan si Mincul juga bersinar. Pemberitahuan muncul, ras kuno Fenrir telah berjanji atas jiwanya untuk menjadi bawahan Anda. Ya begitulah, akhirnya si Fenrir itu pun berakhir damai dengan Mincul. Dia berterima kasih master. Sikapnya benar-benar berubah, kata Mincul. Beberapa saat yang lalu dia memanggilku saudara dan sekarang master. Tapi jika ku ingat beberapa jam yang lalu dia mencoba menghancurkan duniaku. Dasar anjing tidak tahu malu, kata Mincul dalam hati. Tapi master, dari tadi leherku sakit sekali, rasanya seperti akan copot. Oh begitu ya, baiklah, tunggu sebentar, akan kulakukan sesuatu. Aku akan mengalirkan Holy Fire-ku. Anda menggunakan Holy Fire. Berkat penyembuhan telah memasuki target. Dia pun menggunakan Holy Fire-nya untuk menyembuhkan si Fenrir. Rasanya hangat, rasa sakitnya perlahan menghilang. Jangan bicara dulu, lukamu bisa infeksi nanti. Dan terbuka lagi. Rasanya dia mulai bersikap seperti anjing biasa, kata Mincul dalam hati. Aku jadi ingat pada Bobby kampung halaman. Bobby adalah anjingnya yang dititipkan ke mamah dan bapaknya serta adiknya juga di kampung halamannya. Namun saat Mincul berusaha menyembuhkan si Fenrir, ruang di sana sudah tidak bisa menahan lagi. Fenrir, kok bisa lari? Ruang di sana sepertinya akan segera hancur hanya dalam beberapa menit. Tidak, itu akan sulit karena leher dan kakiku masih sakit. Kurasa aku akan melakukannya setelah beristirahat sebentar. Tidak punya waktu untuk istirahat. Kalau kita terus beristirahat di sini, kita akan langsung menuju ke alam baka. Kau tahu, istirahat selamanya.